Halo, selamat petang saudara. Sapa Indonesia Malam hari ini hadir lebih awal menemui ruang informasi Anda. Saudara, pembersihan puing-puing reruntuhan Pondok Pesantren di Sidoarjo ditargetkan selesai hari ini. Pemerintah Sidoarjo berharap seluruh korban bisa dievakuasi. Dan sorotan lainnya, saudara, laga penentuan tim nasional Indonesia di kualifikasi Piala Dunia akan digelar pekan ini, tepatnya 7 Oktober Selasa besok. Bagaimana persiapan tim Garuda jelang lawan Arab Saudi dan Irak? Dua informasi ini akan jadi sajian utama Sapa Indonesia Malam kali ini. Bersama saya, Randi Saputro. Kami mulai dari informasi BNPB yang menargetkan pembersihan puing runtuhnya bangunan pesantren Al-Khozini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur dapat selesai dibersihkan pada hari ini atau hari ke-7 proses pencarian dan evakuasi. Maijen Budi Irawan, Deputi 3 Bidang Penanganan Darurat BNPB menyebut pembersihan material reruntuhan bangunan sudah 60% lebih. Usai pembersihan puing bangunan yang ambruk, jalur evakuasi akan lebih terbuka dan petugas akan kembali menyisir titik-titik yang diduga terdapat korban. Sementara jumlah korban hilang belum bisa dipastikan. Hingga tim SAR menemukan korban di area lain yang belum terjangkau. Untuk pekerjaan yang sudah kita laksanakan ini sudah hampir 60% lebih ya. Harapan saya ini besok ini sudah bisa rata. Cuma ada satu kendala, yaitu beton itu ada yang menempel di bangunan sebelah kiri. Jadi siang ini Pak Muji dari ITS akan datang memberikan bimbingan ke kita sambil mengawasi sehingga pemotongan beton itu tidak menyebabkan gedung itu akan rusak atau runtuh. Memasuki hari ke-7, proses pencarian masih terus dilakukan. Korban meninggal ditemukan di antara reruntuhan bangunan. Total 45 santri korban Pondok Pesantren Al-Khozini ambruk ditemukan dalam kondisi meninggal. Soal struktur bangunan, Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB Abdul Muhari bilang, bangunan yang ambruk dinilai gagal struktur. Tebal corannya mungkin hingga 60 cm, hampir setengah tinggi orang dewasa, tetapi besi yang dipakai mungkin besi yang tidak sesuai dengan kriteria pembebanan yang harus digunakan dengan kondisi cor seperti itu. Dan ini ada 3 lantai dan seterusnya. Jadi kalau kita berbicara teknis, ini gagal struktur. Kalau gagal struktur itu pasti perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang tidak tepat, tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya. Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak memastikan proses pemindahan puing-puing reruntuhan Pondok Pesantren Al-Khozini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur dilakukan secara hati-hati dan aman. Emil juga mengungkap sejumlah kendala pemindahan reruntuhan, diantaranya posisi bangunan yang roboh menyulitkan proses evakuasi. Hampir separuh dari floor itu dalam bentuk jatuh nempel, itu lantai 3, di bawahnya ada lantai 2-nya, lantai 1, dan dia nempel ke gedung ini. Itu yang sekarang menjadi fokus setelah ini sudah dibersihkan semua sisi sini. Saya tadi menyaksikan pada saat masuk ke truk itu satu persatu, jadi itemnya hampir sangat kecil kemungkinannya ada yang terlewat. Hingga sore tadi, Basarnas memastikan ada 45 korban meninggal yang berhasil dievakuasi dari reruntuhan Pondok Pesantren Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Total ada 58 korban yang berhasil dievakuasi selama sepekan operasi pencarian dan penyelamatan korban. Secara keseluruhan, tim dari SAR gabungan sudah berhasil mendapatkan sebanyak 58 korban selama proses operasi pencarian dan penyelamatan serta evakuasi dari hari pertama sampai hari ke-7 ini. Kita akan perbaharui informasi terkait proses pembersihan puing reruntuhan di Sidoarjo, Jawa Timur bersama jurnalis Kompas TV Arif Hidayat dan juru kamera Dika Pratama. Arif,
Apakah proses pembersihan puing reruntuhan sudah selesai saat ini dan bagaimana proses evakuasi lanjutan nantinya di area yang sebelumnya sulit terjangkau? Selamat petang Radi dan saudara. Proses pembersihan puing runtuhnya musola pesantren Al-Ghazini di Buduran Sidoarjo, Jawa Timur ini setidaknya telah mencapai 75% lebih begitu, karena memang sejak pagi tadi ada 3 alat berat yang telah dikerahkan. BNPB memang menargetkan puing ini bersih pada hari ini dan besok bisa rata dengan tanah begitu, akan tetapi ada kendala, satu struktur bangunan yang roboh ini menempel dengan struktur bangunan lainnya sehingga harus mendatangkan ahli dari ITS. Namun hari ini terpantau sisi tengah dan sisi kanan lokasi ambruknya bangunan pesantren ini sudah mulai bersih gitu, sehingga alat berat dapat menjangkau ke sisi yang lain. Dapat kami laporkan juga bahwa pada operasi pencarian hari ini setidaknya 8 kantong jenazah telah dikirim begitu dari penemuan, evakuasi dan pencarian hari ini dikirim ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur untuk selanjutnya dilakukan identifikasi oleh tim DVI Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Sejauh ini di Posko SAR Nasional telah mencatat bahwa 149 orang telah ditemukan, 104 diantaranya selamat dan 45 orang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, Radi. Baik, terima kasih laporan langsung dari Sidoarjo, Jawa Timur. Hingga saat ini masih dilakukan proses evakuasi yang juga dicari, masih ada sekitar puluhan santri yang saat ini masih tertimbun di reruntuhan. Terima kasih Arif Hidayat dan juru kamera Dika Pratama. Dan saudara, keluarga korban reruntuhan Pondok Pesantren Al-Ghazini di Sidoarjo, Jawa Timur masih menantikan kabar dari hasil evakuasi tim SAR yang belum juga usai. Asa dan doa terus dipanjatkan demi menaruh harapan positif. Bahwa sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan sehingga kita mulai menggunakan alat berat. Kami sangat kehilangan. Iya, Bu. Sepekan sudah sejak bangunan Pondok Pesantren Al-Ghazini di Sidoarjo ambruk. Namun harapan keluarga untuk menemukan anak-anak mereka yang belum juga ditemukan oleh tim SAR belum sepenuhnya padam. Setiap detik terasa seperti menunggu keajaiban bagi keluarga, menanti kabar dari tim SAR yang 24 jam non-stop melakukan pencarian. Keluarga korban terus menanti dalam ikhlas dengan doa yang tak putus. Kami sangat kehilangan. Tim SAR yang bekerja tanpa henti terus berupaya mencari keberadaan korban di antara reruntuhan bangunan, meski tanda-tanda kehidupan sudah tidak ditemukan. Bahwa sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan sehingga kita mulai menggunakan alat berat. Tentu orang tua yang saya temui di sini mengatakan mereka sudah menata hati untuk bagaimana keadaan dari anak-anak mereka. Jadi kami selain tentunya yang dievakuasi ini telah dibawa ke rumah sakit. Di antara reruntuhan dan duka yang belum usai, muncul kisah haru dari salah satu santri, Al-Fatih Cakrabuana, yang berhasil selamat setelah tertidur selama 3 hari di bawah puing. Kisah ini disampaikan langsung oleh ayah dari Al-Fatih. Ia bersyukur bahwa anaknya kembali dalam dekapannya dalam kondisi sehat. Meski sang anak kembali ke rumah, namun ia tetap berduka dan turut merasakan penderitaan orang tua santri lain yang masih menanti kabar. Bersyukur kepada Allah
Bupati Ananda Al-Fatih ini seperti pingsan gitu ya, sehingga dia tidak ingat dengan apa-apa kejadian-kejadian. Jadi dia waktu tolak itu dia tertidur, Pak. Jadi dia nunggu jemaah karena belum tidak ada kiai, sehingga lama ya untuk berjamaah sampai tertidur. Ketika situasi sudah kita tidak punya daya upaya, kita bertawakal kepada Allah, serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan anak-anak kita kemudian ada yang wafat, misalkan mereka menjadi syahid, mudah-mudahan menjadi kebahagiaan kepada orang tuanya. Kita hanya bisa bertawakal dan pasrahkan kepada Pinsa, karena mereka yang mempunyai ilmu di dalam evakuasi, Pak. Saya kira itu. Dalam tragedi ini, syukur dan tangis tak bisa dipisahkan. Sebab, saat satu anak kembali dalam pelukan, puluhan lainnya masih dicari dalam doa. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara striker Timnas Garuda Ole Romeni telah ikut latihan. Saudara Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Panglima TNI mengutamakan kompetensi daripada senioritas dalam seleksi kepemimpinan TNI. Prabowo menegaskan prajurit TNI berhak dipandu pimpinan terbaik. Prabowo menyampaikan perintah tersebut saat memimpin upacara HUT ke-80 TNI. Minggu pagi dalam pidatonya, Prabowo menekankan kepemimpinan berdasarkan kompetensi agar prajurit TNI siap menghadapi tantangan perkembangan zaman, termasuk kemajuan teknologi. 2025 siap dimulai. Indonesia, Wakil Panglima prajurit kita berhak dan menuntut kepemimpinan yang terbaik. Kepemimpinan yang terbaik. Saya memberi izin kepada Panglima TNI dan Kepala Staf dalam rangka seleksi kepemimpinan tidak perlu terlalu memperhitungkan senioritas. Yang penting prestasi, pengabdian, cinta tanah air. Masih informasi dari Presiden Prabowo Subianto, saudara, yang kemarin bertemu dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Mensesnek Prasetyo Hadi sebut kedua tokoh membahas berbagai masalah soal bangsa hingga masukan terkait rencana ke depan. Prasetyo menyatakan pertemuan keduanya sebetulnya merupakan silaturahmi biasa, hanya saja lokasi pertemuan yang disesuaikan dengan posisi keduanya berada. Presiden Prabowo dan Jokowi Sabtu kemarin bertemu di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara. Pertemuan pun berlangsung selama hampir 2 jam. Yang pertama kan memang silaturahmi ya di antara dua pemimpin Presiden ke-7 dan Presiden ke-8. Kalau Bapak Prabowo berkesempatan ke Jawa Tengah, beliau yang sowan atau mampir. Kebetulan Pak Presiden ke-7 Pak Jokowi ada di Jakarta, ya sudah janjian ketemu waktunya makan siang, dan tentu banyak hal yang dibicarakan ya mengenai masalah-masalah kebangsaan, termasuk memberikan masukan ke depan sebaiknya seperti apa untuk beberapa hal. Kurang lebih 2 jam lah pertemuan di antara kedua pemimpin. Presiden Prabowo Subianto bertemu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Sabtu sore. Ada apa sebenarnya di balik pertemuan ini? Kita bahas bersama Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno yang sudah hadir di studio. Selamat malam, Mas Adi. Malam, Adi. Lagi-lagi ketemu. Kayaknya udah nggak kehitung semenjak Pak Prabowo dilantik. Bertemu lagi dengan Pak Jokowi, bertemu lagi. Sekarang yang terakhir ini bertemu lagi di rumah kediamannya di Kertanegara. Menyeratkan apa pertemuan kali ini menurut Mas Adi? Ya, saya kira banyak hal. Tapi kalau saya sih melihat rata-rata secara umum, kalau Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini bertemu, ini kan sebenarnya pertemuan dua sahabat lama yang saya kira memang sudah melakukan kerjasama politik di pemilu di 2024. Jadi mau bertemu setiap hari, setiap saat, mestinya bukan menjadi gosip politik yang misalnya mendapatkan respon dari berbagai kalangan. Tapi yang kedua yang sebenarnya secara prinsip pertemuan semacam ini tentu tidak lahir dalam
ruang hampa. Pesan-pesannya banyak, misalnya banyak pihak yang mendengarai, ini kan menjadi penegas bahwa sebenarnya hubungan politik antara Pak Prabowo Subianto dengan Pak Jokowi itu baik-baik saja. Karena dulu waktu terjadi reshuffle beberapa minggu yang lalu, itu kan dikesankan ada hubungan yang tidak baik. Ya. Ada disharmonisasi hubungan antara Solo dengan Kertanegara. Karena konon ada sejumlah menteri dan bahkan mayoritas menteri-menterinya itu disebut sebagai Jokowismen, seperti Pak Budi Ari, Sri Mulyani, dan seterusnya, dan seterusnya. Publik menangkap ada gonjang-ganjing, ada sesuatu yang terputus dalam komunikasi ini. Tapi pertemuan kemarin tanggal 4 ya, bulan Oktober, hari Sabtu, ini kan mempertebal bahwa sebenarnya kedua tokoh ini melampaui hubungan-hubungan yang disebut dengan gonjang-ganjing terkait dengan reshuffle kabinet yang kemarin ya. Nah yang ketiga, tentu publik juga menerka, ini pasti ada sesuatu yang dibicarakan secara spesifik dan pembicaranya itu tentu tidak bisa lewat telepon, ya, tidak bisa lewat Zoom, dan tentu saja banyak sekali off the record-nya yang tidak diketahui oleh publik. Nah, soal apa materi pembicaraannya, tadi Pak Pras mengatakan ya ada sesuatu tentang kebangsaan. Kalau istana saja sudah tidak membocorkan apa yang diomongkan, apalagi orang luar tadi. Paling cuma nebak-nebak, oh ini paling bicara tentang situasi dan kondisi hari ini yang terus berkembang ya, ada demonstrasi, ada protes, situasi ekonomi, soal itu yang menarik. Soal apa namanya terkait dengan supremasi hukum dan seterusnya. Itu yang menarik tadi, Anda langsung singgung. Ini setelah ya mohon maaf bukannya mengulik-ngulik lagi kemarin peristiwa kelam ya di bulan Agustus, seperti ini yang pertama kali mereka bertemu kembali Pak Jokowi dengan Pak Prabowo untuk apa ya, sepertinya juga menetralisir lah suasana yang kemarin ini penuh spekulasi pada saat demonstrasi kemarin. Tapi yang ingin saya tanyakan sebenarnya apa sih implikasi pertemuan ini terhadap kontinuitas kebijakannya pemerintahannya Pak Jokowi, legasinya Pak Jokowi di era Pak Prabowo sekarang? Kalau kita mau jujur sebenarnya banyak hal yang memang sesuatu yang dilanjutkan oleh Pak Prabowo terkait dengan kebijakan Pak Jokowi, tapi banyak juga yang sebenarnya Pak Prabowo itu punya legasi yang saya kira memang menjadi program prioritas. Misalnya soal IKN, betul dilanjutkan tapi kan tidak terlampau menjadi prioritas, dan bahkan baru tahun 2028 kalau tidak salah IKN itu baru menjadi kota politik. Kalau Pak Jokowi yang masih jadi presiden, rasa-rasanya nggak lama setelah 2024 mungkin IKN itu akan segera menjadi ibu kota. Jadi ada sesuatu yang terus dilanjutkan tapi tidak terlampau gaspol seperti pemerintahan sebelumnya. Begitupun misalnya kalau kita melihat style politik dari Pak Jokowi memang cukup agresif dalam konteks membangun infrastruktur. Kita lihat selama Pak Prabowo, bulan ini adalah bulan 1 tahun persis bagaimana Pak Prabowo itu dilantik, kita melihat pembangunan infrastruktur tidak terlampau kelihatan signifikan, Radi. Meski misalnya di bulan ini sudah mulai akan dibangun infrastruktur pertama oleh Pak Prabowo, dan Pak Prabowo itu justru lebih banyak misalnya membuat kebijakan-kebijakan yang down to earth seperti program makan bergizi gratis, terkait dengan koperasi desa merah putih, terkait dengan ketahanan pangan dan seterusnya. Sesuatu yang tidak terlampau kelihatan tampak di mata seperti infrastruktur, tapi kemanfaatannya itu difungsikan bagaimana ekosistem masyarakat yang di bawah itu mulai berdenyut karena ada keinginan membangun Indonesia tapi melupakan desa, melupakan daerah, itu sesuatu yang mustahil. Karenanya program-program Pak Prabowo itu adalah membangun Indonesia dari daerah, membangun program dari desa dengan ekosistem ekonomi dan kehidupan dimunculkan. Tapi bagi saya sebenarnya secara prinsip implikasi nyata dalam pertemuan-pertemuan semacam ini menegaskan bahwa apapun keputusan politik yang dibuat oleh presiden hari ini, bahwa itu adalah keputusan hak prerogatif, dan ya mantan-mantan presiden yang sebelumnya paling mungkin ya ada pendapat, ada feedback, ada saran yang kemudian bisa dipertukarkan kira-kira apa yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara. Tapi ini pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo yang memang privat gitu ya, tidak ada yang tahu isi pembicaraannya. Ini setelah itu Pak Prabowo juga mengumpulkan sejumlah tokoh yang dikumpulkan oleh Pak Prabowo. Ada relevansinya nggak kira-kira dengan pertemuan yang sebelumnya dilakukan dengan Pak Jokowi? Ya pasti ada relevansinya. Sepertinya memang pemerintahan hari ini mencoba untuk mendapatkan begitu banyak spotlight, semacam insight. Kira-kira persoalan-persoalan yang prioritas itu apa yang memang harus dikerjasamakan di berbagai kepentingan semua pihak. Artinya apa? Pandangan seperti Pak Jokowi, tokoh-tokoh sebelumnya, ini kan untuk mensinkronkan kira-kira program strategis apa yang kemudian bisa dimainkan, kolaborasi dan kerjasama semua pihak. Itulah yang saya kira menjadi penting sebenarnya untuk merumuskan satu kebijakan. Karena kalau kita melihat rata-rata secara umum, mazhab politik pemerintahan hari ini adalah mazhab politik yang
begitu banyak mengakomodasi pendapat, keinginan, dan masukan dari berbagai kalangan. Saya menduga, Radi, setelah ada pertemuan dengan Pak Jokowi, ada tokoh-tokoh yang juga diundang ke kediamannya Pak Prabowo Subianto, tentu untuk mendiskusikan kira-kira substansi apa yang bisa di follow up dan kemudian bisa dieksekusi, tentu untuk kebaikan-kebaikan Indonesia di masa yang akan datang. Mungkin terkait dengan ekonomi, soal stabilitas politik, tentang demokrasi, termasuk juga soal good governance dan seterusnya dan seterusnya. Ini ada sedikit pertanyaan yang menyentil sebenarnya dari yang saya tangkap, terutama di lini media sosial ya, yang saya akan juga berikan ruang klarifikasi lah lewat Mas Adi. Ini apa, pertemuan dengan Pak Jokowi ini relatif lebih sering sepertinya, atau komunikasi yang dijalin dengan Pak Jokowi antara Pak Prabowo dengan Jokowi lebih sering sepertinya dibandingkan dengan wapresnya sendiri. Yang notabene itu adalah anaknya Pak Jokowi. Sebenarnya apa sih yang terjadi dengan komunikasi politik para pemimpin negara dengan mantan pemimpin negara dan juga wakil pemimpin negara ini? Enggak begini, Radi, memang netizen kita ini kan seolah-olah paling maha tahu lah. Kalau ada pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, pasti ada sesuatu yang dibincangkan dan tentu saja tidak ada publik yang mampu mengekspos itu secara signifikan. Dan bahkan dulu kalau ada pertemuan Pak Jokowi dan Pak Prabowo, ini pasti dia menyasar ke Teguh Umar. Ini hubungan dengan Teguh Umar tidak baik saja. Kan itu publik dan netizen ya. Tapi kalau Pak Prabowo Subianto sering bertemu dengan Wapres, bagi saya bukan menjadi berita, karena memang sudah menjadi satu paket dan bahkan bisa berkomunikasi kapanpun, bisa tiap hari dan bisa tiap saja. Meskipun tidak ada yang tampak di depan publik misalnya. Begitu. Pesannya adalah kalau kita mau mengikuti logikanya netizen, perlu juga sebenarnya ditampilkan antara pertemuan presiden dengan wakil presiden sebagai salah satu bentuk untuk tidak membanding-bandingkan, karena memang netizen ini sangat usil sih sebenarnya pertanyaan. Ini kok lebih sering bertemu dengan mantan presiden sebelumnya dengan Wapres yang saat ini secara definitif menjadi pembantu presiden. Tapi overall yang saya ingin katakan adalah baik Wapres ataupun Pak Jokowi, saya kira pastinya punya intensitas komunikasi yang menurut saya juga intens ya bertemu dengan pemerintahan hari ini. Tapi bagi saya apapun pertemuannya, yang paling penting adalah semua persoalan-persoalan kebangsaan kita selesailah, Radi. Mau bertemu tiap hari, mau tiap saat kan publik sebenarnya tidak terlampau ukur. Yang paling penting bisa Indonesia itu semakin mantap lah kira-kira begitu. Masalah bangsa bisa terselesaikan. Nah kalau begitu dari pertemuan ini terakhir ya, dari pertemuan kemarin dilanjutkan dengan Pak Prabowo juga bertemu dengan para tokoh gitu. Kira-kira ada nggak implikasi yang immediate untuk publik yang bisa dirasakan dari pertemuan ini? Ada dampaknya kira-kira menurut Mas Adi? Kalau dampak secara immediate ya tidak bisa diukur, karena kalau mau jujur sebenarnya pemerintahan hari ini adalah on the right track di semua bidang ya. Di bidang ekonomi, soal good governance, terkait dengan bagaimana ekosistem kehidupan yang ada di desa. Tapi yang paling penting, Radi, adalah bagaimana saya melihat pemerintah hari ini ingin membangun apapun itu bekerja sama dengan berbagai pihak. Makanya soliditas dan kerjasama, dan kita bisa cek semua partai politik, semua elemen, semua stakeholder di negara ini itu kan diajak kerjasama dan dirangkul. Tujuannya adalah bahwa stabilitas dan kerjasama adalah kunci membuat Indonesia itu mampu menyelesaikan semua persoalan dan tentu naik kelas lah kehidupannya. Bukan hanya soal yang kita sebut sebagai negara berkembang, tapi kan ingin naik kelas juga, Radi, yang relatif kompetitif diperhitungkan dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Saya kira di situ sih, kalau sudah kerjasama, kemudian kolaborasi yang terjadi, tapi misalnya Indonesia masih ada persoalan, ya harus sering-sering lah bertemu, Radi. Ya, harus sering-sering bertemu, dan saya sepakat dengan Anda tadi, Mas Adi, bahwa sebenarnya publik juga tidak terlalu merisaukan pertemuan ini. Saya yakin ya, yang lebih dirisaukan adalah bagaimana permasalahan-permasalahan bangsa bisa terselesaikan dengan cepat atau tidak. Misalnya keracunan MBG sudah tidak ada lagi, lalu juga masalah pajak yang terlalu menghimpit masyarakat tidak juga dibebani terlalu besar kepada masyarakat, dan masalah lapangan kerja juga bisa dipenuhi dengan baik. Terima kasih Mas Adi Praitno sudah berdiskusi di Sapa Indonesia Malam kali ini, dan kita akan bertemu lagi di lain waktu. Saudara, ada informasi lainnya di Sapa Indonesia Malam setelah jeda. Sebuah mobil terbakar di Jalan Jenderal Sudirman, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Saat lagi informasi berikutnya. Akan tetap melakukan. Saudara, kita akan langsung menuju ke Sidoarjo, Jawa Timur untuk menyimak pernyataan Basarnas terkait proses evakuasi Pondok Pesantren Al Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur. Masuk ke titik tengah dari
reruntuhan, Pak? Sudah, jadi terakhir dari mulai kemarin sore ya sampai dengan hari ini itu berada di sisi di A3 dan A4, jadi di tengah pintu keluar musola itu ya kalau tidak salah situ. Itu maksimal rata-rata yang kita temukan sejak kemarin sampai dengan tadi sore itu semua berada di situ. Demikian. Oke, tadi kan ada Wakil Gubernur hadir ya Pak ya bersama dengan istri. Ada arahan dari Wakil Gubernur kepada tim rescue gabungan khususnya Basarnas? Ya. Jadi tadi memang Bapak Wakil Gubernur juga datang meninjau ke lokasi termasuk dukungan dan kegiatan yang dari beliau cuma berharap bisa melaksanakan kegiatan ini tetap maksimal dan beliau tetap juga akan mensupport kegiatan ini. Saya kira demikian. Yang lain? Pak, kalau berapa persen kira-kira berapa hari lagi Pak? Ada 3 hari? Saya berusaha mungkin 2-3 hari ke depan sudah selesai. Demikian. Pak, peristiwa ini kan sudah termasuk dalam bencana. Apakah ada perubahan status menjadi KLB Pak dalam peristiwa ini Pak? Itu mungkin bukan saya yang memutuskan ya, nanti silakan. Intinya Basarnas tetap akan support dan maksimal sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kami. Masalah itu mau KLB itu bukan kewenangan kami. Saya kira demikian ya. Clear di hari Senin atau malam ini Pak untuk proses pembersihan? Untuk proses pembersihan mungkin hari ini tidak bisa, Senin juga belum. Kemungkinan kami upayakan hari Selasa. Pak, ini terakhir mungkin terkait dengan proses dari evakuasi dan juga pembenahan struktur, kira-kira sudah ada koordinasi dengan pihak pesantrennya Pak? Sudah, jadi kita tetap koordinasi. Jadi selama kegiatan ini berlangsung, pihak pesantren juga ada di tempat, ya, menyaksikan semua yang kita lakukan dan pada prinsipnya mereka mensupport apa yang kita kerjakan. Gitu ya. Gitu ya. Saya kira demikian. Satu hal kepada kita semua, saya minta juga kepada rekan-rekan media dan wartawan tolong dibantu doa. Karena ini aset kita semua, bencana kita semua, khususnya buat adik-adik semua, saya berharap semua ikut mendoakan dan kami juga mohon support doanya agar bisa melaksanakan tugas ini secara maksimal. Kalau melihat dari bangunan pancake ini, kalau jenis yang negara lain ini termasuk yang berat atau ringan Pak? Kan kemarin sempat ada ngomong Nepal pun nggak separah ini gitu Pak. Di Nepal, saya tidak akan membandingkan negara manapun. Kita berada di Indonesia dan kita berada di Sidoarjo, Jawa Timur. Ini negara kita. Saya kira gitu ya. Ya, terima kasih. Selamat sore. Mohon maaf. Thank you ya Pak. Terima kasih Pak. Mandi bro, mandi keringat. Itu tadi pernyataan dari Direktur Operasional Basarnas Laksamana Pertama Yudi Bramantio yang menyatakan bahwa proses evakuasi akan diupayakan bisa sepenuhnya selesai pada hari Selasa 7 Oktober mendatang. Saudara, kita akan ke berita lainnya. Diduga mengalami korsleting listrik di bagian mesin mobil jenis SUV terbakar di Jalan Jenderal Sudirman, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Awalnya mobil tiba-tiba saja berhenti di depan halte Transjakarta Bendungan Hilir karena mengeluarkan asap tebal dari bagian mesin. Kemudian tiba-tiba muncul api dan langsung membesar. 2 penumpang yang berada di dalam mobil berhasil keluar sebelum api membesar. Pemilik kendaraan sempat berupaya memadamkan api dengan air ataupun alat pemadam api dengan pemadam api ringan, namun api juga tidak kunjung padam. Saudara, berita tadi menjadi penutup Sapa Indonesia malam hari ini. Kami ingatkan Anda agar jangan lupa cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Setelah ini ada program Berita Utama bersama Arizona Galih dan Cindy Permadi. Saya Radhi Saputro, terima kasih. Sampai jumpa.